Selamat ketemu kembali dan salam inovasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep daripada penghindaran bahaya mencegah kecelakaan kerja, atau disebut dalam bahasa Inggrisnya Concepts of Hazard Avoidance. Sebelum saya lanjutkan, mohon subscribe PTPGN. Terima kasih. Hazard avoidance, seperti yang saya jelaskan dalam beberapa kali pertemuan, di sini hazard akan menurut kamus bahasa Inggris, ada yang mengatakan danger, ada yang mengatakan whatever the risk may be, ada juga yang mengatakan exposed to danger atau risky. Di sini dijelaskan dikenal dengan 4 pendekatan penghindaran bahaya. Yang pertama disebut dengan enforcement approach atau pendekatan paksaan kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian psychological approach. Kemudian nomor 3, the engineering approach, pendekatan keteknikan, dan yang terakhir analytical approach. Karena ini konsep, jadi ini saya ambil dari buku Afzal Safety Management. Pendekatan paksaan adalah kita melarang seseorang untuk berbuat sesuatu dengan peraturan. Maka disebut dengan peraturan keselamatan, safety rule, untuk dipatuhin. Kalau ada yang melanggar tidak sesuai dengan peraturan, maka diberi sanksi. Ini sangat simpel, tidak ada pertanyaan. Kenapa daerah itu dilarang merokok? Nggak boleh kita tanya. Karena ada yang mengatakan merokok kan hak ajasi. Tidak. Masuk ke daerah industri, kalau telah diberlakukan enforcement, safety rule, maka kita harus mengikutinya. Hal ini disebut juga dengan mandatory standard dan berlaku absolut. Selalu disebut dengan istilah always do this, never do that. Itu tegas ya. Kemudian pendekatan kedua itu psikologi. Melalui pendekatan ini bolehlah agak lunak, tetapi ini tidak di tempat kerja seperti yang tadi ya, tempat berbahaya. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti peraturan, memiliki good safety attitude, kita kasih penghargaan. Bisa juga pendekatan psikologi kali ini dengan poster bisa kita, atau memberi safety board, pengumuman di pintu masuk bahwa kita telah berhasil mencegah kecelakaan sekian ribu jam kerja. Tuh. Kemudian pendekatan psikologi bisa juga disampaikan pimpinan pada saat rapat-rapat meeting ya. Kemudian penghargaan diberikan bagi yang juara-juara, yang unit yang kerjanya bagus, aman, safety. Kemudian kadang-kadang dilakukan piknik. Nah, yang ketiga adalah pendekatan keteknikan atau engineering. Engineering itu dikenal dengan 3 line of defense, 3 garis pertahanan. Antara lain adalah rancanglah alat itu, maka disebut engineering control. Rancang sebaik-baiknya, hitung dengan cermat dengan kode dan standar, baru buat administration work practice-nya. Yang ketiga, mereka percaya juga dengan personal protective equipment, penggunaan alat proteksi diri. Engineering control antara lain singkirkan itu, maksudnya removing it, pre-ventilation, ventilating it, atau suppressing it. Jadi ada ruangan, kita beri ketekanan supaya ruangan itu bersih, keluar ya. Jadi suppressing dalam rangka menjadikan kondisi tempat kerja yang aman, diikuti dengan pengendalian secara administrasi, disebut dengan POB yang aman untuk meminimalisasi dampak. Dan terakhir tadi adalah penggunaan APD atau PPE. Engineering juga percaya dengan pemberian safety factor. Ada yang menyebutnya margin of error. Sebagai contoh di sini adalah overhead crane hoist yang tadinya bisa mampu 10 ton, kita kali 5 menjadi 50 ton. Jadi daya angkutnya itu disebut dengan kita kasih safety factor. Engineering juga harus menerapkan penerapan fail-safe principle. Apa itu? Yang pertama adalah general fail-safe principle. Kalau gagal tetap aman. Bila dalam suatu sistem apabila terjadi kegagalan satu komponen, maka seluruh sistem harus tetap dalam posisi aman, safe mode. Kalau pernah kita dengar mobil buatan Eropa tabrakan, dia langsung mesinnya jatuh. Nah, itu salah satu prinsip general fail-safe principle. Kemudian yang kedua adalah fail-safe principle redundancy. Jadi
Kalau pengertian harfiahnya redundancy kan pengulangan, tetapi di sini yang dimaksud di sini adalah kita siapkan alat standby segera menggantikan komponen yang rusak, alat yang rusak misalnya di pabrik. Kok sampai 3 pompa ini berderet-deret kita lihat? Cuman satu yang hidup pada kondisi tertentu, yang 2-nya lagi standby. Nah, itu disebut dengan redundancy. Jadi ada logic system nanti, satu rusak yang B-nya langsung menggantikannya dengan tempo per detik ya. Yang ketiga disebut dengan prinsip the worst case. Jadi pikirkanlah hal terburuk dalam merancang rancangan itu. Pertimbangkan situasi yang paling buruk yang mungkin terjadi. Prinsip ini didasarkan pada hukum Murphy yang mengatakan jika sesuatu dapat terjadi maka pasti itu dapat terjadi. Itulah kira-kira pendekatan engineering nomor 3 tadi. Yang terakhir adalah prinsip konsep penghindaran bahaya dengan analytical approach. Yang termasuk analytical approach, pendekatan analytical antara lain sudah saya jelaskan 2-3 minggu lalu, failure mode dan effect analysis atau FMEA, kemudian fault tree analysis, kemudian toksikologi, yang keempat epidemiological studies. Failure mode, bahwa bahaya itu ada asal muasal atau origin, dan analisis mendalam terhadap potensi penyebab harus dilakukan insinyur kehandalan di pabrik-pabrik yang besar. Ada namanya reliability engineer kehandalan, dengan menggunakan metode yang disebut dengan FMEA untuk mencari tahu komponen kegagalan atau menemukan kegagalan satu sistem agar seluruh sistem dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi katastrofik. Di negara maju, hasil uji FMEA terhadap peralatan yang diproduksi dapat diminta oleh safety manager. Jadi kalau kita membeli satu produk itu kan ada uji FMEA-nya, itu bisa kita minta sebenarnya ya. Jadi kita tahu ini mode yang mungkin rusak di tengah jalan ini, sehingga waktu alat beroperasi kita tahu kapan harus mengganti suatu part ya. Fault tree analysis, kalau FMEA berfokus pada komponen atau subsystem, maka fault tree analysis berkonsentrasi pada hasil akhir yang mana biasanya kecelakaan atau konsekuensinya bisa terjadi, baik disebabkan prosedur maupun disebabkan kegagalan alat ditelusuri dengan fault tree. Jadi fault tree ini kalau di bahasa Indonesia kan ada namanya pohon kegagalan, jadi ada cabang-cabangnya kan. Di situ kita harus mahir teori probability atau statistik sedikit lah. Fault tree analysis muncul dari logic diagram. Jadi ada logic diagram, ada nanti AND gate, ada OR gate, kapan digunakan itu. Kemudian ada yang nanti dampak disebut dengan cause and effect. Toksikologi adalah suatu studi dari sifat ilmiah dan efek dari poison. Para industrian toksikologi mengkhususkan pada identifikasi industrial material atau kontaminasi yang menyebabkan penyakit awal kerja atau kecelakaan kerja harus dikendalikan. Jadi dilakukan uji toksikologi dulu sebelum produk dipasarkan ya. Banyak cara toksikologi menggunakan binatang sebagai pencobaan. Ya seperti ala-ala kosmetik wanita itulah. Dilakukan toksikologi ke binatang dulu. Kalau binatang percobaannya aman ya manusia mau makainya aman. Obat-obatan juga gitu. Diujikan dulu toksikologi, biasanya binatang percobaannya itu kan kelinci biasanya ya. Kelemahan percobaan ini adalah banyak spesies binatang kebal terhadap bahan-bahan toksik. Ada kelemahan juga ya. Kemudian ada yang disebut dengan epidemiologi studies, kan ini masih termasuk analytical tadi ya. Cara ini sangat kontras dibanding toksikologi tadi karena terhadap orang ini untuk epidemiologi studies, bukan binatang lagi. Pendekatan ini melakukan penelitian terhadap sekelompok orang, population, untuk dihubungkan dengan berbagai kemungkinan terjadi penyakit atau disease terhadap munculnya penyakit. Occurrence of disease, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan alat-alat analitik matematis. Jadi udah terjadi baru dilakukan studi, itu namanya epidemiologi. Terus yang diuji adalah orang-orang yang terpapar dan seterusnya. Kesimpulan atau summary, demikianlah presentasi singkat ini, presentasi hazard avoidance ini saya sampaikan. Kiranya bermanfaat mengantarkan kita berpikir sistematis bagaimana sebenarnya melakukan hazard avoidance dengan cara
enforcement tadi yang pertama, yang kedua psychological, yang ketiga engineering, dan yang terakhir analytical approach untuk menghindari bahaya. PT BKM akan terus membagi ilmu-ilmu yang relevan untuk mencerdaskan seluruh bangsa. Demikian presentasi siang ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam